Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas di pelajaran agama kelas 2. Hari ini kita membahas beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Sebelum kita mulai masuk pembelajaran, tahu nggak sih anak-anak ini gambarnya siapa? Nanti kita akan membahas sosok dari gambar ini ya. Anak-anak, kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan nama anak yang dipersembahkan oleh Bapak Abraham kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan alasan Bapak Abraham diminta oleh Allah mengorbankan anaknya. Dan yang ketiga, menuliskan niat untuk berkurban untuk sesama dan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Adalah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu melaksanakan nasihat orang tua kami, agar kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan berguna bagi gereja dan bangsa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, siapa sih di sini yang tidak nurut sama perintahnya orang tua? Coba angkat tangan. Ya, terkadang ibu kita meminta tolong untuk mencuci piring, entah untuk menyapu lantai, entah untuk yang lain-lainnya. Nah, anak-anak, orang tua itu merupakan wakil Tuhan di dunia. Kalau kita menuruti perintah orang tua, apalagi membuat orang tua senang, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi, ketika orang tua membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menolong orang tua ya. Anak-anak, sekarang Bapak ingin memperlihatkan video satu ini. Disaksikan dengan baik ya. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak
dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat videonya. Bapak berikan penjelasan sedikit ya. Abraham itu disebut bapak orang beriman karena ia taat kepada Allah. Allah sangat setia kepada janjinya. Ia memanggil Abraham dan memberikan 3 buah janji kepadanya. Yang pertama, Allah menjanjikan tanah kepada Abraham. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang banyak. Dan yang ketiga, mendapatkan berkat. Abraham rela mengorbankan anaknya demi ketaatannya kepada Allah. Lalu yang kedua, Bunda Maria juga melaksanakan perintah Allah. Bunda Maria taat ketika harus mengandung Yesus. Bunda Maria tahu hukuman yang harus diterima ketika ketahuan mengandung tanpa suami, maka ia harus dihukum rajam. Tetapi Bunda Maria tetap percaya kepada Allah dan menerima semuanya itu. Kita diharapkan melaksanakan kehendak Allah. Masih banyak anak yang tidak patuh kepada orang tua. Contohnya, ketika diminta tolong sama orang tua, ngomel. Contohnya saya Nicholas, tolong cuci piring. Ya mah, gitu. Terus ketika saya nyuci piring, saya ngedumel gitu loh. Saya kesel, mama nih orang lagi enak-enak nonton YouTube suruh nyuci piring gitu. Orang tua akan merasa bahagia ketika kita menuruti perintahnya dengan senang hati. Jadi ketika orang tua minta tolong, kita laksanakan dengan senang hati, dengan tanpa beban, orang tua itu akan merasakan senang. Anak-anak, kita sampai pada kesimpulan, Abraham mau melaksanakan perintah Allah karena ia taat kepada kehendak Allah. Tokoh-tokoh yang taat melaksanakan perintah Allah ada banyak sekali. Saya menyebutkan contoh-contohnya aja ya. Yang pertama Bapak Abraham, yang kedua Bunda Maria, yang ketiga Santo Petrus, dan lain-lainnya. Bunda Maria mau taat dan melaksanakan perintah Allah karena apa, anak-anak? Ya, Bunda Maria percaya kepada Allah yang selalu menyertainya. Kita pun dapat meladani Abraham dan Bunda Maria dengan melakukan apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Dan balik lagi, orang tua merupakan wakil Allah di dunia. Jadi ketika kita mendengarkan perintah orang tua, itu berarti kita melaksanakan perintah Allah.
Anak-anak, kita sampai penugasan itu sudah ada di Edmodo ya, bisa dilihat dan dijawab, jangan lupa dijawab. Lalu anak-anak, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Saatnya kita doa penutup. Semua sikap doa yang baik adalah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan orang tua kepada kami. Berkatalah kami agar dapat lebih taat kepada orang tua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah.